Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'ama alayna bini'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, daimaini mutalazimaini fi daris salam. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat, di atas hamparan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Habibillah Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ananda kelas 6 Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang saya cintai. Pada rekaman video kali ini kita akan memulai pelajaran tasawuf kita di kelas 6. Kitab kita masih sama dengan kitab yang kita pelajari di waktu kelas 5, yaitu kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Namun pelajaran kita lanjutan daripada pelajaran di waktu kelas 5, yaitu tahapan rintangan. Jadi setelah kita mengkaji tahapan ilmu, lanjut kita mengkaji tahapan taubat, dan pada kelas 6 ini kita akan mengkaji tahapan yang ketiga, yaitu tahapan rintangan. Untuk itu Ananda, sebelum kita memulai membaca kitab ini, marilah kita hadiahkan seumpama pahala Al-Fatihah kepada junjungan kita, kekasih hati kita, panutan hidup kita, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada seluruh tabi'in dan tabi'at tabi'in, ulama-ulama dan aulia-aulia Allah, bil khusus kepada beliau Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dan juga kepada guru mulia kita almarhum Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan seluruh guru-guru yang telah berjasa mengajarkan kita, memperkenalkan kita dengan Allah, memperkenalkan kita dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan yang telah mengajarkan kita akan syariat yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. Sebermula ini ba'alah sebermula tahapan yang ketiga, dan sebermula dianya tahapan yang ketiga itu ba'alah sebermula tahapan rintangan. Summa alaika ya talibal ibadati. Kemudian wajib atas engkau, wahai yang menuntut ibadah, wafaqakallahu ta'ala bidaf'il awaiqi. Semoga memberi taufik akan engkau. Siapa yang memberi taufik? Allah Ta'ala. Dengan apa Allah Ta'ala memberi taufik? Bidaf'il awaiqi, dengan menolak rintangan-rintangan. Hatta tastaqima ibadatuka, sehingga istiqomah ibadah engkau.
kita selalu meminta kepada Allah. Semoga Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita, supaya kita dapat menepis rintangan-rintangan ini. Sehingga dengan bisanya dan mampunya kita menepis rintangan-rintangan tersebut, kita bisa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah. Waqad zakarna annal awaiqa arba'atun. Berkata Imam Al-Ghazali, dan sungguh telah menyebutkan kami, kata beliau, annal awaiqa arba'atun. Sesungguhnya rintangan-rintangan itu, ba'alah sesungguhnya, arba'atun, 4. Di rintangan itu ada 4. Ahaduha, salah satu yang 4 itu adalah ad-dunya wa ma fiha, adalah dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya dunia. Wadaf'uha, dan cara menolak rintangan dunia itu, innama huwa bitajarrudi anha wa zuhdi fiha. Hanya saja dia menolak rintangan dunia itu dengan apa caranya? Bitajarrudi anha, dengan bersunyi-sunyi dari mencintainya dunia. Disunyikan diri, sunyikan hati dari mencintai dunia. Wa zuhdi fiha, dan zuhud padanya dunia, artinya mengabaikan dunia. Abaikanlah dunia. Wa innama lazimaka hadzat tajarrudu wa zuhdu, dan hanya saja wajib akan engkau. Apa yang wajib? Ini yakni tajarrud dan zuhud. Mengapa kita mesti bertajarud, bersunyi-sunyi, wazuhud, dan mengabaikan dunia? Kenapa mesti bertajarud dan zuhud terhadap dunia? Kata Imam Ghazali, li amraini, karena 2 urusan. Ahaduhuma, salah satu kedua urusan tersebut adalah litastaqima lakal ibadatu wa taksuruh, supaya istiqomah bagi engkau. Apa yang istiqomah? Ibadah. Kenapa mesti bersunyi-sunyi dari mencintai dunia? Kenapa kita mesti mengabaikan dunia? Salah satu di antaranya, supaya istiqomah ibadah yang kita lakukan. Wa takfur, dan supaya banyak ibadah yang kita lakukan tersebut. Bukankah sudah kita kaji di dalam Aqabah ilmu tentang kemuliaan ibadah? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kata Allah. Illa itu adalah adat istisna untuk mengecualikan. Illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Ananda sekalian, tujuan penciptaan kita ini adalah untuk menghamba kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau dunia itu rintangan, bagaimana cara menolaknya? Tadi sudah dikatakan, mengapa kita mesti menolaknya dengan tajarud dan zuhud itu? Supaya bisa kita beristiqomah dalam mengabdi kepada Allah. Supaya kita bisa banyak-banyak mengabdi kepada Allah.
bagaimana kiranya kita diciptakannya, sudah dijelaskan dalam firman-Nya, sementara kita tidak istiqomah dalam mengabdi kepadanya, sementara kita tidak banyak dalam beribadah kepadanya. Ananda yang berbahagia, kita lanjutkan. Fa innar ragbata fid dunya tashghaluka. Maka sesungguhnya kecintaan pada dunia itu tashghaluka, balah menyibukkan ia kecintaan pada dunia itu akan engkau. Adanya kecintaan pada dunia di diri kita ini, maka kita akan disibukkan oleh kecintaan terhadap dunia tersebut. Amma zahiruka fabit talabi. Adapun tubuh engkau fabit talabi, maka ia akan sibuk dengan mencari. Kalau kita mencintai dunia, menginginkan dunia, tentu saya kalau ingin kepada kopi, tangan saya harus berusaha untuk memegang gelas yang berisi kopi ini. Berusaha memegangnya, lalu menghantarkan ke mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya. Kalau ada kecintaan kepada dunia, tubuh ini pasti akan disibukkan dengan mencari dunia. Tangan, kaki, mata, pokoknya tubuh ini pasti akan sibuk dengan mencari dunia itu sendiri. Wa amma batinuka fabil iradati wa hadithin nafsi. Dan adapun hati engkau, dan adapun batin engkau, fabil iradati wa hadithin nafsi, maka akan disibukkan dengan berkeinginan dan bicara-bicara diri. Sehingga kalau ada kecintaan dunia di dalam hati, pasti hati kita akan terus-terusan berkata seperti ini kira-kira. Kapanlah saya dapat yang seperti itu? Kapan ya saya punya motor ninja? Kapan ya saya punya mobil yang sebagus itu? Kapan ya saya punya smartphone yang secantik itu? Akan sibuk terus-terusan hati ini dengan menginginkan dunia. Wakilahuma, dan tiap-tiap keduanya, maksudnya apa? Kalau tubuh sudah sibuk mencari dunia, hati pun sudah sibuk dengan menginginkan dunia, yamna'ul ibadata, itu akan mencegah akan ibadah. Itu semua akan mencegah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya, kalau terlampau sibuk tubuh ini mencari sesuatu, dan batin pun sudah sibuk dengan sesuatu itu, dan sesuatu itu pun dunia, mana lagi untuk Allah? Mana lagi yang akan dipersembahkan kepada Allah? Makanya kesibukan zahir maupun batin kepada dunia akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya bagaimana? Tidak sampai tujuan kita untuk menyembah Allah. Ini peringatan Imam Ghazali. Fa inna nafsa wahidatun. Ingat kata beliau, sesungguhnya diri itu satu. Wal qalba wahid, dan hati itu satu. Fa iza ishtaghala bi syai'in inqata'a an diddihi. Maka apabila bersibuk ia dengan sesuatu, inqata'a an diddihi, niscaya akan terputus ia dari lawannya. Ada Allah, ada dunia sebagai rintangan bagi kita semua. Diri kita satu, hati kita satu. Kalau dia berkehendak kepada dunia, pasti dia akan terputus dari menghendaki Allah. Sebaliknya, kalau dia berkehendak kepada Allah, dia pasti akan terputus daripada dunia. Ananda yang berbahagia, kita lanjutkan.
Ini misal yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa inna mathalad dunya wal akhirah kamathalid durratain. Sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat itu kamathalid durratain, seperti misalnya dua orang perempuan yang dimadu. Artinya satu orang suami mempunyai dua orang istri. Ada istri tua, ada istri muda. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. In ardaita ihdahuma, jika reda engkau terhadap salah satu keduanya, askhattal ukhra, niscaya akan murka engkau terhadap yang lain. Apa contohnya? Di perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti dua orang perempuan yang dimadu. Kalau suami pergi ke istri tua, tentu tinggal yang istri muda. Kalau suaminya pergi ke istri muda, tentu tinggal yang istri tua. Sementara kita harus memilih. Karena antara istri tua dan istri muda itu susah untuk disatukan. Kalau kita pergi kepada yang satu, pasti yang lain tertinggal. Ini misal percontohan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Wa annahuma, dan sesungguhnya misal dunia dan akhirat itu kal masyriqi wal maghribi, seperti timur dan barat. Bi qadri ma tamilu ila ahadihima a'radta 'anil akhar. Dengan seukuran sesuatu yang condong engkau kepada salah satu keduanya, niscaya akan berpaling engkau dari yang lain. Di permisalan dunia dan akhirat itu seperti timur barat. Bayangkan saja, ini timur, ini barat. Kalau engkau menghadap ke barat, yang timur pasti terbelakang. Kalau engkau pergi ke barat, yang timur pasti tertinggal. Itulah misalnya dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Amma syaghluha fi zahiri, adapun kesibukannya dunia pada tubuh, pada zahir, faqad rawaina an Abi Darda radhiyallahu anhu, amin ya Allah. Maka sungguh telah meriwayatkan kami daripada Sayyidina Abi Darda, semoga meridai Allah darinya, amin, annahu qala, sesungguhnya beliau Sayyidina Abi Darda itu berkata. Apa kata beliau? Zawaltu an ajma'a bainal ibadati wat tijarati falam yajtami'a fa aqbaltu 'alal ibadati wa tarakatut tijarata. Aku ingin untuk mengumpulkan antara ibadah dan berdagang. Apa kata Sayyidina Abi Darda? Beliau mempunyai keinginan supaya bisa menghimpun, supaya bisa menggabungkan antara ibadah dan berdagang. Falam yajtami'a. Maka keduanya tidak bisa berhimpun. Maka keduanya tidak bisa berkumpul. Ibadah satu, berdagang satu. Kedua-duanya tidak bisa seperti ini. Pasti seperti ini terus. Ya? Lalu bagaimana solusinya? Fa'aqbaltu 'alal ibadati, maka menghadap aku di atas ibadah, wa tarakatut tijarah, dan meninggalkan aku akan berdagang. Ini misal kita berdagang, waktu salat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada keinginan kita untuk pergi melangkah ke masjid, datang seorang pembeli. Yang dibelinya ini pun banyak. Katakanlah lebih daripada 100.000.
Kalau yang dibelinya 100.000, kira-kira untung bagi kita itu ada 20.000. Nah, mana yang akan dipilih? Lebih dulu melayani pembeli atau memilih mengiyakan, memenuhi panggilan Allah? Karena kedua-duanya tidak bisa dihimpun, kata Sayyidina Abi Darda, maka beliau tinggalkan itu perdagangan dan beliau pilih ibadah. Wa an Umar radhiyallahu anhu, riwayat lain, dan diterima pula daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, amin ya Allah, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Umar berkata. Apa kata Sayyidina Umar? Lau kanata mujtami'aini li ahadin ghairi lajtama'ata li lima a'tani Allah subhanahu minal quwwati wal lain. Kalau adalah dua hal yang berkumpul pada diri salah seorang selainku, kalau ada dua hal yang bisa berkumpul di diri orang lain, kata Imam Al-Ghazali, kata Sayyidina Umar, lajtama'ata li, sungguh yang dua hal yang bisa berhimpun di diri orang itu juga pasti bisa berhimpun di diriku. Kenapa? Lima a'tanillahu subhanahu minal quwwati wal lain, karena Allah telah memberikanku kekuatan dan kelembutan, kelunakan. Di Sayyidina Umar itu orangnya tegas, tapi orangnya juga lembut. Apa kata beliau? Kalau adalah dua hal yang bisa berhimpun di diri orang lain, itu pun pasti bisa berhimpun di diriku. Karena apa? Allah telah memberikanku kuwah dan Allah telah memberikanku lain. Allah telah memberikan beliau kekuatan dan Allah memberikan beliau kelunakan, kelembutan. Namun bagaimana? Dua hal, dunia dan akhirat itu tidak bisa berhimpun. Fa'idha kana al-hadithu kadhalik, jadi maka apabila ada kejadian seperti itu, fa'adirra bil faniyati wakhtaris salamata, maka tinggalkanlah olehmu yang fana-fana. Apa itu yang fana? Masih wallah fana, selain Allah itu fana. Kan begitu di dalam kajian tauhid kita. Termasuk dunia ini. Dunia ini fana. Tinggalkanlah yang fana-fana. Wakhtaris salamata, dan pilihlah olehmu akan yang selamat-selamat. Apa itu yang selamat? Yaitu ibadah yang menghantarkan kita kepada kemenangan yang hakiki. Apa itu yang selamat? Yaitu akhirat. Ananda yang berbahagia, kalau seperti itu, wassalam, niscaya kita akan selamat karena mengikuti petunjuk. Nah, kita lanjut. Jadi tadi kesibukan dunia pada zahir. Sekarang wa amma syaghluha bil qalbi, dan adapun kesibukannya dunia itu di hati, wa wal batin, dianya hati itu adalah batin, limakanil iradati, dia menempati berkeinginan terus. Tubuh sibuk mencari. Kalau di hati bagaimana cara dunia akan menyibukkan kita? Limakanil iradah, dia akan menempati berkeinginan terus. Ada saja keinginan-keinginan terhadap dunia. Nah, ingin yang A, ada yang A, ingin yang B. Ada yang B, ingin yang C. Ada yang C, ingin yang B. Begitu seterusnya. Akan disibukkan dengan mengingin dan menginginkan dunia. Fama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi, maka sesuatu yang telah diriwayatkan daripada Nabi kita Sayyidina Habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna,
Barang siapa yang mencintai dunianya adarra bi akhiratih, pasti akan memberikan madarat kecintaan dunia itu dengan akhiratnya. Jadi kalau cinta dunia, kecintaan terhadap dunia itu akan memberikan madarat terhadap akhirat kita. Wa man ahabba akhiratah, dan siapa yang mencintai akhiratnya adara bi dunia, kecintaan terhadap akhirat itu akan memberi madarat terhadap dunia. Bagaimana lagi solusinya? Kata Nabi Muhammad, fa'athiru, maka pilihlah olehmu ma yabqa ala ma yafna, sesuatu yang kekal dibanding sesuatu yang fana. Apa yang kekal? Akhirat. Apa yang fana? Ini dunia ini. Solusinya, pilihlah akhirat kita. Kalau begitu, fabana laka annahu iza ishtaghala zahiruka bidunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassaru lakal ibadatu haqqaha. Maka jelaslah bagi engkau bahwa sesungguhnya pekerjaan apabila bersibuk tubuh engkau dengan dunia dan batin engkau bersibuk pula dengan menginginkannya dunia, fala tatayassaru lakal ibadatu haqqaha, maka tidak akan mudah bagi engkau. Apa yang tidak mudah? Ibadah akan hak-haknya ibadah. Dilakukan juga ibadah tapi tidak ada khusyuknya. Ibadah juga tapi tidak ada konsentrasinya, tidak dapat manisnya, tidak dapat lazatnya. Ibadah kalau tidak khusyuk sama dengan tubuh tidak berruh. Tubuh kalau tidak berruh, apa itu namanya? Wa amma idza zahatta fiha, dan adapun apabila mengabaikan engkau padanya dunia, fatafarraqta bi zahirika wa batinika, maka mengosongkan engkau dengan tubuh engkau dan batin engkau terhadap mencintai dunia itu. Apa yang kau dapat? Kalau engkau mensunyikan tubuh dan batin engkau dari mencintai dunia, tatayassaru lakal ibadatu, niscaya mudah bagi engkau melakukan ibadah. Jadi kalau sudah bisa kita mensunyikan hati daripada mencintai dunia, mensunyikan tubuh daripada mencintai dunia, akan mudah kita melakukan ibadah. Kalau mudah melakukan ibadah, itulah tujuan Allah yang sebenar-benarnya melakukan kita, menciptakan kita. Bal tu'awinuka a'da'uka 'alaiha, bahkan menolong akan engkau. Siapa yang menolong? Anggota tubuh engkau di atasnya ibadah. Anggota tubuh ini sudah bersepakat pula untuk ringan dia dibawa beribadah. Enteng-enteng saja dia dibawa beribadah. Tidak ada dia terasa berat, tidak ada dia terasa capek. Kalau sudah bisa mensunyikan hati, mensunyikan diri daripada mencintai dunia. Walaqad ruwiya an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, dan demi sungguh telah diriwayatkan daripada Sayyidina Salman al-Farisi, semoga meridai Allah daripada beliau, amin, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Salman al-Farisi berkata, innal abda idza zahida fid dunya istanara qalbuhu bil hikmah wa ta'awanas a'dha'uhu fil ibadah. Sesungguhnya seorang hamba idza zahida fid dunya, apabila zuhud dia pada dunia, apabila mengabaikan dia akan dunia, istanara qalbuhu bil hikmah, akan bercahaya hatinya dengan hikmah. Hikmah adalah kata lain daripada nurun wa hudan, ilmu. Kalau sudah bisa mengabaikan dunia, hatinya akan bercahaya dengan hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanas a'dha'uhu fil ibadah, dan mudah anggota tubuhnya di dalam melakukan ibadah, dan menolong anggota tubuhnya pada melakukan ibadah. Fahadihi, maka ini jumlah kajian yang telah disampaikan. Hadihi, ini adalah
jumlah yang amat penting, yang amat agung, yang amat diperlukan bagi para penuntut ibadah. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu wa sallama 'ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.